Di awal kisah terlihat mobil wanita cantik yang sedang mogok. Dia bernama Juyeon. Saat ini dia sedang menunggu datangnya mobil derek. Selagi menunggu mobil dereknya datang, dia menelepon suaminya yang bernama Sohyun yang bekerja sebagai Badan Intelijen Nasional dan memberitahu kondisinya saat ini. Namun tiba-tiba sosok asing mendekati mobil Juyeon dan dia menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobilnya. Dengan sopan, Juyeon menolak tawaran itu. Pria itu pun tidak memaksa karena Juyeon menolak bantuannya. Dia pun kembali ke dalam mobilnya. Namun tidak lama dari itu, pria asing itu menyerang Juyeon. Kemudian pria asing itu membawa Juyeon ke rumah jagal yang merupakan kediamannya. Pria asing itu bernama Kyung Chul. Dia adalah psikopat yang mengincar kaum Hawa untuk dibunuh. Dan secara kebetulan, Juyeon menjadi target dari si Kyung Chul. Juyeon memintanya untuk tidak membunuhnya karena sekarang dia sedang hamil. Tentu saja psikopat mana peduli, mau hamil, mau mati, ya bodo amat. Dalam proses pembunuhan, cincin pernikahan Juyeon terjatuh ke tempat pembuangan. Beberapa hari kemudian, para bocil sedang bermain di bawah jembatan, dan salah satu dari mereka menemukan kantong kresek hitam, dan bocil itu menemukan sepasang telinga manusia. Malam harinya, para polisi memeriksa TKP untuk mencari sisa potongan tubuh. Kepala pasukan yang bernama Pajang, yang merupakan ayah Juyeon, hadir di sana. Dia pun merasa cemas bahwa kemungkinan jasad itu adalah anaknya. Sekian lama mencari, akhirnya salah satu petugas menemukan benda yang mencurigakan di dasar sungai yang dangkal. Dengan sebuah tongkat, dia membalikkan benda itu, dan benda itu ternyata adalah kelapanya Juyeon. Saat itu, Sohyun tiba di TKP. Namun saat itu juga, salah satu forensik yang membawa kelapanya Juyeon terjatuh, membuat kelapanya terguling dan berhenti tepat di hadapan Sohyun. Saat proses kremasi, Sohyun pun tidak bisa menahan air matanya. Namun amarahnya kini melebihi kesedihannya. Dia bersumpah akan membalaskan kematian istrinya dengan rasa sakit yang lebih hebat. Esok harinya, Sohyun meminta cuti kepada bosnya selama 2 minggu. Namun si bos tidak menyadari bahwa 2 minggu itu akan dia gunakan untuk membalas dendam. 그래. 그럼 그건 조치해 놓을 테니까 그간 마음 좀 추스리고 푹 쉬다 와. Sohyun pun mempersiapkan rencana untuk balas dendamnya. Dia meminta rekan kerja untuk memberikan alat pelacak berbentuk kapsul. Kemudian dia meneliti profil dari 4 tersangka yang diberikan oleh ketua regu Pajang, yaitu mertuanya. Sama dengan Sohyun, dia pun ingin psikopat itu mendapatkan karma yang setimpal. Hal itu adalah hukuman yang tidak bisa diberi oleh jalur hukum. Untuk itu, diam-diam mereka bekerja sama. Malam harinya, Sohyun mulai beraksi. Dia pergi ke apartemen salah satu tersangka, yang terlihat lagi asik mainin bontengnya sambil nonton film Au. Setelah mengikatnya di kursi, Sohyun memperlihatkan fotonya Juyeon, sebelum mengetahui apakah dia benar-benar pelakunya. Tapi ternyata pria itu tidak tahu apa-apa mengenai kematiannya Juyeon. Untuk melampiaskan amarahnya, Sohyun mengambil sebuah kunci dan memukul joninya si pria itu. Esok harinya pencarian masih berlanjut dan tersangka kedua sedang menaiki motor. Tanpa basa-basi dia menabraknya. Dia pun menginterogasinya di tengah jalan. Namun lagi dan lagi dia bukan pelakunya. Saat tiba di rumah, dia merasa lelah dan frustasi. Namun ternyata tersangka ketiga adalah si kakek pacul alias si Kyung Chul. Sementara itu, psikopat Kyung Chul akan melakukan aksinya lagi. Sekarang dia menargetkan seorang wanita yang sedang menunggu bus di halte yang kosong.
Sama seperti apa yang Kyung Chul lakukan kepada Jaeyeon, dia membawanya ke rumah jagal, lalu dia membunuhnya. Ngeri banget deh. Esok harinya, Sohyun mencari keberadaan Kyung Chul dengan mengunjungi orang tuanya dan berpura-pura menjadi agen asuransi. Tapi nyatanya dia sudah tidak tinggal bersama mereka. Dan kebetulan saat itu, anak Kyung Chul berada di sana. Dan melalui dia, Sohyun mendapatkan informasi tentang di mana Kyung Chul tinggal. Tak mau buang waktu, Sohyun datang ke rumah Kyung Chul dan menyelinap ke dalamnya. Di dalam sana, dia menemukan banyak tas dan pakaian dalam wanita. Dia pun menemukan sebuah pintu yang mengarah ke ruang pembatas pembantaian. Dan saat Sohyun menyelidiki ruangan itu, dia menemukan cincin pernikahannya. Dan bisa dipastikan, Kyung Chul lah pelakunya. Di saat yang sama, polisi yang sedang menyelidiki kasus Juyeon datang ke tempat Kyung Chul bekerja sebagai supir mobil sekolah. Namun mereka datang terlambat. Kyung Chul baru saja pergi untuk mengantar anak-anak pulang. Bagi psikopat, pekerjaan ini sungguh amazing karena banyak target untuk jadi korbannya. Dan benar saja, tak lama dari itu, dia menargetkan satu gadis untuk dibawa ke perkebunan. Namun kali ini, sebelum membunuh gadis itu, psikopat menikmati tubuhnya. Jahat banget si kakek. Namun saat itu, dia kedatangan tamu yang tak diundang. Ya, tamu itu adalah Jalangkung Opa Sohyun. Psikopat berpikir Sohyun hanya polisi bodoh yang berani datang sendirian. Psikopat mencoba untuk membunuhnya. Namun yang bodoh, ya si Kyung Chul beraninya menantang si Opa. Dengan mudahnya, Sohyun membuat pingsan psikopat. Sohyun berpikir saat itu Kyung Chul harus merasakan penderitaan sebelum kematian. Kemudian Sohyun meletakkan alat pelacak dan mikrofon mini di mulut Kyung Chul. Dia juga tak lupa mematahkan tangannya. Ketika Kyung Chul bangun, dia menemukan uang di dadanya yang diberikan oleh Sohyun untuk pengobatan. Karena dendam Sohyun belum selesai, sehingga Kyung Chul tidak boleh mati secepat itu. Kyung Chul pun merasa bingung apa yang sebenarnya diinginkan oleh Sohyun. Karena Kyung Chul tidak bisa lagi mengemudikan mobilnya, dia menghentikan taksi yang kebetulan lewat. Namun saat masuk ke dalam taksi, ia menemukan foto supir taksi itu berbeda dengan orang yang mengemudi, yang membuatnya curiga bahwa dua orang itu adalah penjahat yang ingin mencelakainya. Benar saja, kedua pria itu adalah penjahat yang berpura-pura menjadi supir taksi dan juga penumpang. Seperti yang terbukti ketika Kyung Chul membuka bagasi mobil, di mana dia menemukan tubuh sopir taksi yang sebenarnya diikat. Tapi itu tidak mengganggu Kyung Chul sama sekali. Dia membuang 3 mayat itu di hutan, dan kemudian naik taksi untuk pergi. Saat matahari terbit, Kyung Chul mengunjungi dokter di klinik untuk mengobati luka-lukanya. Ada seorang gadis muda yang bekerja sebagai perawat di klinik, yang tentu saja membuat gairah hasratnya Kyung Chul meningkat ketika dia melihatnya. Ketika perawat itu sendirian di ruang belakang, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksanya melayani nafsu bejatnya. 이거 벗어 봐. 빨리 벗어 이 씨발년아. 벗어도 벗어. Untungnya Sohyun sebelumnya telah menanamkan mikrofon mini ke dalam mulut Kyung Chul. Jadi dia bisa mendengar apa yang dikatakan Kyung Chul melalui perangkatnya. Ketika dia tahu Kyung Chul akan melecehkan perawat, dia bergegas ke klinik dan mulai menyiksa Kyung Chul lagi. Seolah masih belum puas, Sohyun memotong tendon Achillesnya, membuatnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Saat fajar mulai gelap, Kyung Chul terbangun dengan tidak berdaya. Dia pun bingung kenapa orang gila itu selalu tahu keberadaannya dan selalu menyiksanya. Lah bukannya kamu yang gila kek. Curiga Sohyun memasang GPS di mobilnya, dia pun memeriksanya. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Kesal dengan semuanya, Kyung Chul bersumpah akan membunuh siapapun yang mengusiknya. 나랑 한번 해보자 이거지? 에? 야, 씨발 새끼야 뒤질라고 이 젖같은 새끼가!
Malam harinya, taksi Kyung Chul mogok, dan dia mencari seseorang untuk mencuri mobilnya. Tak lama, mobil datang, dia pun menghentikannya. Namun ternyata mobil itu sedang membawa banyak tentara. Karena merasa takut, dia meminta para prajurit untuk mengantarnya ke rumah teman. Ada psikopat cemen. Sementara itu, Sohyun mengikuti Kyung Chul dari belakang. Dan saat itu, ayah mertua menghubungi Sohyun dan bilang bahwa polisi sedang memburu Kyung Chul. Ayah mertua pun mengkhawatirkan Sohyun dan memintanya untuk berhenti. Dan juga adik iparnya meminta untuk berhenti, karena balas dendam tidak akan bisa menghidupkan kakaknya lagi. Namun Sohyun menolaknya, dan akan menyiksa Kyung Chul sampai merasa puas. 복수 같은 건 영화에서나 하는 거지. 그 사람 찾아서 어떤 척을 가한다고 해도 변하는 거 아무것도 없어요. 이런다고 언니가 살아 돌아오는 것도 아니잖아요. 나 형부 마음 잘 알지만 그 일은 그만뒀으면 좋겠어요. Di sisi lain, Kyung Chul sudah berada di rumah temannya, yang bernama Taejo. Dia memberitahu semua kondisinya kepada Taejo, dan Taejo berpikir mungkin saja orang gila yang menyiksamu adalah salah satu keluarga wanita yang kamu bunuh. Mendengar hal itu, dia berpikir apakah orang gila yang memburunya adalah suami Juyeon. Taejo pun tertawa karena mendengar kisah Kyung Chul dan Sohyun. Dia pun secara tidak langsung menghina Sohyun dan juga mendiang istrinya. Sohyun pun menuju ke rumah Taejo, berniat untuk memberi mereka pelajaran. 그러니까 왜 사람을 그래? Sohyun datang saat Taejo akan membunuh seorang wanita. Tanpa basa-basi, Sohyun merantai leher Taejo, mengikat tangannya, juga menusuk tangannya dengan pisau. Tepat sebelum dia memotong tangannya, Kyung Chul datang berbekal shotgun di tangannya. Kyung Chul dan Taejo kemudian berpisah untuk menemukan Sohyun, tapi keputusan itu akhirnya menjadi bumerang bagi mereka berdua. Setelah itu, Sohyun memanggil polisi, sehingga mereka dapat menangkap Taejo serta kekasihnya, sebagai kaki tangan dalam pembunuhan kejihnya. Tapi tidak dengan Kyung Chul, Sohyun tidak meninggalkannya untuk ditangkap polisi. Dia membawa Kyung Chul ke tempat persembunyiannya, untuk merawatnya sehingga dia nantinya bisa menyiksanya lagi. Namun di sana, teman Sohyun yang diminta untuk membantu merawat Kyung Chul, secara tidak sengaja, berbicara tentang alat pelacak yang dimasukkan ke dalam tubuh Kyung Chul. Ia bahkan memberitahu cara menghilangkannya dengan cara buang air besar. Semua pembicaraan tentang alat pelacak didengar oleh Kyung Chul yang berpura-pura tidur di depan Sohyun. Setelah cukup istirahat, Sohyun membawa Kyung Chul ke terowongan dan membebaskannya di sana. Sekarang Kyung Chul tahu bagaimana mengeluarkan alat pelacak. Dia tertawa bahagia saat dia menantang Sohyun. Kyung Chul mengatakan bahwa Sohyun akan menyesal karena tidak membunuhnya waktu itu. Dia bahkan memberitahu Sohyun bahwa Jeon hamil ketika dia membunuhnya. Tentu saja hal itu membuat Sohyun shock berat, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa Jeon sedang hamil. Kemudian Kyung Chul memasuki apotek untuk membeli obat supaya bisa mencret dan mengeluarkan alat pelacaknya yang ada di perutnya. Setelah menemukan alat pelacak itu di tumpukan mencretnya, seorang polisi yang sakit perut masuk ke toilet. Melihat polisi itu, Kyung Chul mendapat ide untuk mengecoh Sohyun. Idenya tentu saja dengan memukul si polisi. Setelah polisi itu pingsan, dia memasukkan alat pelacak yang bekas mencretnya itu ke mulut si polisi. Ijijai bekas mencret. Tidak lama kemudian, Sohyun tiba di sana dan hanya menemukan seorang polisi yang pingsan karena dipukuli. Sekarang dia sama sekali tidak tahu kemana Kyung Chul pergi. Sementara itu, Kyung Chul tiba-tiba menelepon kepala bagian polisi bernama Oh, pria yang bertanggung jawab untuk menangkapnya. Dia memberitahu Oh bahwa dia akan menyerahkan diri kepada polisi setelah dia mengakhiri masalahnya dengan Sohyun. Sohyun sendiri saat ini berada di rumah sakit, tempat Taejo dirawat. Dia membutuhkan informasi, dan satu-satunya orang yang bisa ditanyai adalah Taejo, teman dekat si Kyung Chul. Dan benar saja, Taejo tahu apa rencana Kyung Chul. Menurutnya, Kyung Chul adalah orang yang pendendam, dan dia akan balas dendam dengan membunuh keluarga Jeon untuk membuat Sohyun menderita.
Kemudian setelah dia selesai membunuh mereka, dia akan menyerahkan diri kepada polisi, sehingga So-hyun tidak bisa membunuhnya. Tae-jo pun menceritakan semua rencana keji sambil tertawa bahagia, dan itu membuat So-hyun sangat marah. Namun dia tetap sabar, tahu bahwa Tae-jo suka tertawa. So-hyun memutuskan untuk membantunya tersenyum selamanya. Namun So-hyun terlambat karena ayah mertua sudah dalam kondisi yang mengenaskan, sementara adik iparnya sudah dibunuh. Tak lama dari itu, Kyung-chul mengabarkan So-hyun bahwa dia akan segera menyerahkan diri kepada polisi. Dia pun bilang bahwa dalam game ini akulah pemenangnya. Di sisi lain, polisi sudah menunggu kedatangan Kyung-chul. Ternyata Kyung-chul tidak berbohong karena ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan, dan Kyung-chul menunggu mereka menangkapnya. Namun inilah waktu yang ditunggu oleh So-hyun. Dia berada di dekat lokasi tanpa sepengetahuan polisi. Melihat ekspresi bahagia dari Kyung-chul, So-hyun segera menculiknya. Dan So-hyun membawanya ke tempat di mana semuanya ini dimulai, yang merupakan ruang pembantaian di rumah Kyung-chul. Di sana, So-hyun mulai menyiksanya. Merasa belum puas, dia memasukkan tali ke dalam mulut Kyung-chul dan mengikatnya ke pintu. So-hyun menyuruhnya untuk menggigit tali itu, karena jika gigitan itu atau pintu terbuka, maka sebuah pisau akan meluncur ke bawah dan memotong lehernya. Setelah itu, So-hyun pergi meninggalkan Kyung-chul sendirian. Namun sebelumnya, So-hyun sudah menelpon orang tua dan anaknya Kyung-chul dan memintanya untuk datang ke sana, dan mereka tiba saat So-hyun pergi. Tentu saja, mengetahui kedatangan mereka, Kyung-chul panik. Dia berulang kali meminta mereka untuk tidak membuka pintu, namun suaranya tidak terdengar jelas oleh mereka, dan mereka terus mencoba membuka pintu dan akhirnya So-hyun mendengar semua yang terjadi dari earphone-nya. Mengetahui bahwa penjahat itu sudah mati, dengan santainya So-hyun berjalan dan melepaskan earphone-nya. Dengan tangisan dan kesedihan dari So-hyun, film pun tamat.